Selamat sore, kami dari kelompok 3 akan mepresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya Yanuari Diprastyo, NIM 211171830. Yang kedua, Muhammad Nosa 21121171860. Yang ketiga, Israwati Jais 211211862. Yang keempat, Raffi Ardian 21121171844. Saya membuat diskusi ini di latar belakangi karena dalam kehidupan modern ini posisi asuransi datang sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang pertanggungjawaban, yang mana bukanlah suatu hal yang baru. Asuransi adalah suatu produk jasa keuangan yang berkembang di Indonesia, yang mana seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, asuransi merupakan solusi yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mempersiapkan diri apabila resiko yang tidak terduga atau merugikan terjadi, serta bentuk pengendalian atas resiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan resiko dari pihak tertanggung ke pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi. Melalui perjanjian asuransi, pada saat ini khususnya masyarakat Indonesia mulai menyadari akan pentingnya suatu asuransi. Banyak sekali bentuk produk asuransi yang dipasarkan, mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, sampai dikenal dengan adanya istilah yaitu unit link. Unit link adalah polis asuransi jiwa individu yang memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa dan juga kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan investasi yang setiap saat nilai polis bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut. Contoh kasus pentingnya asuransi link yaitu adalah, misal Pak George memiliki asuransi kecelakaan diri. Pada suatu hari dia mengalami kecelakaan, dia mengalami patah kaki. Lalu bagaimana asuransi menanggung kecelakaan itu? Yang pertama adalah, pada dasarnya produk asuransi yang dapat menjamin resiko kecelakaan diri adalah asuransi kecelakaan diri. Lalu apabila Pak George telah memiliki produk asuransi kecelakaan diri lalu mengalami kecelakaan yang melukai dirinya atau patah kaki, maka biaya pengobatan atau perawatan di rumah sakit akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Namun apabila Pak George meninggal atau mengalami cacat tetap karena kecelakaan tersebut, perusahaan asuransi dapat memberikan santunan kepada ahli waris, misalnya keluarga. Tentu saja semua itu akan diatur berdasarkan kesepakatan antara perusahaan asuransi dan juga pemegang polis. Lalu resiko yang dijamin oleh produk asuransi kecelakaan diri pada umumnya meliputi meninggal dunia, cacat tetap atau keseluruhan, biaya pengobatan, perawatan dokter atau rumah sakit. Lalu untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan asuransi jiwa unit link dalam produk Max Protection Plan pada PT Asuransi Jiwa Manulife Jakarta. Yang kedua adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa unit link di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Jakarta. Pembahasan 1. Pelaksanaan asuransi jiwa unit link dalam produk Max Protection Plan pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Jakarta. 2. Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa unit link di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Jakarta. Pelaksanaan asuransi jiwa unit link dalam produk Max Protection Plan pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Jakarta. Pelaksanaan asuransi jiwa unit link pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dalam pelaksanaan berpedoman pada ketentuan yang tercantum di dalam keputusan Bapepam dan Lembaga Keuangan nomor Kep 04-BL-2006 tentang produk unit link, yaitu diawali dengan proses presentasi dari pihak sales marketing produk kepada calon klien berupa penyampaian proposal yang penjelasannya berkaitan dengan produk unit link tersebut. Selanjutnya, dilakukan presentasi dari pihak sales untuk calon klien. Selanjutnya klien mengajukan permohonan terkait asuransi jiwa atas dirinya yang dituangkan dalam surat permohonan asuransi jiwa. Kemudian sebagai syarat selanjutnya, dapat nggak? Ini pembahasan. Iya, Masuk. Mana weh?
Sebagai syarat selanjutnya, klien diharuskan untuk melakukan pembayaran premi pertama kali, yaitu melakukan tes kesehatan. Setelah semua persyaratan dipenuhi, maka tahap selanjutnya adalah proses underwriting, di mana orang atau tim yang melakukan underwriting disebut underwriter. Data yang didapat dari klien diserahkan kepada underwriter untuk kemudian diolah dalam proses underwriting, yaitu yang mana merupakan proses di mana perusahaan asuransi jiwa memutuskan apakah akan menerbitkan polis atau tidak. Perusahaan juga akan memutuskan syarat dan kondisi apa yang diberlakukan serta berapa besar tingkat premi yang dikenakan kepada klien. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia menawarkan produk asuransi fungsi ganda, yaitu fungsi pertanggungan jiwa dan fungsi investasi berjangka. Menurut pasal 1, keputusan Dirjen Lembaga Keuangan HP 2475/LK/2004 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan asuransi jiwa untuk link adalah produk asuransi jiwa yang terdiri dari unsur asuransi kematian, termasuk kematian karena kematian, dan unsur investasi memberikan hasil investasi sebagian besar mengacu pada investasi pasar. Pelaksanaan asuransi jiwa unit link dalam produk Max Protection Plan pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia diawali dengan proses presentasi dari pihak sales marketing kepada calon klien berupa penyampaian proposal dan penjelasan berkaitan dengan produk Max Protection Plan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum di lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan HP 104/BL/2006, yaitu perusahaan asuransi jiwa wajib memberikan kepada calon pemegang polis informasi yang tertuang dalam brosur pemasaran disertai risiko yang terkandang dalam strategi investasi. Selain menurut ketentuan yang tercantum dalam Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan, presentasi yang dilakukan oleh pihak sales marketing juga diatur dalam pasal 227 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa unit link di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Jakarta. PT Asuransi Jiwa Manulife sebagai pelaku usaha dalam memasarkan produk unit link menerapkan prinsip itikat baik. Salah satu perwujudan itikat baik itu adalah dengan mentaati segala ketentuan mengenai hal-hal yang dilarang dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan UU PK yang berhubungan dengan investasi. Perusahaan asuransi itulah yang bertanggung jawab penuh dan harus menempatkan dana investasi nasabah ke dalam instrumen investasi untuk dikelola secara profesional, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau polis. Penyelesaian masalah yang ditawarkan PT Asuransi Jiwa Manulife. Yang pertama, semua masalah atau sengketa yang timbul dari pertanggungan ini atau pelaksananya akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah. Selanjutnya, apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah atau sengketa, penanggung dan atau pemegang polis dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikutnya, upaya hukum mediasi dapat dilakukan sebelum para pihak memiliki upaya hukum melalui pengadilan atau arbitrase. Upaya ini dapat diajukan kepada Badan Mediasi di bidang asuransi di Indonesia melalui BMAI, Badan Mediasi Asuransi Indonesia, sesuai ketetapan BMAI. Dalam hal upaya hukum dilakukan melalui pengadilan, maka akan dipilih pengadilan negeri pada domisili pemegang polis terdekat dengan domisili penanggung. Selanjutnya, dalam hal upaya hukum dilakukan melalui arbitrase. Penanggung dan atau pemegang polis dapat mengajukan masalah atau sengketa tersebut kepada lembaga arbitrase berdasarkan aturan BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenan dengan arbitrase. Kesimpulan, pelaksanaan unit link dalam asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam KUHD. Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Nomor Kep 2475 atau LK atau 2004. Keputusan Ketua
Bapepam dan Lembaga Keuangan ini Kap 104/BL 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha peransuransian PP Nomor 63 Tahun 1999. Bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi jiwa di unit link PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah melalui prinsip asuransi jiwa. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi acuan dasar hukum untuk perlindungan hukum. Ini adalah data pertama yang dari kami ambil dari materi ini. Selanjutnya adalah terima kasih.